Halo rekan-rekan guru hebat, pernahkah Bapak Ibu mengalami ketika di kelas murid tampak tidak fokus dan lelah? Bahkan beberapa di antara mereka ada yang letih dan tidak bergerak atau tidak aktif. Kira-kira apa ya penyebabnya? Bisa jadi bukan karena faktor belajar, tetapi karena faktor gizi mereka. Kesehatan dan status gizi murid ternyata punya peran besar dalam menentukan kualitas belajar dan masa depan mereka. Di masa remaja, terutama usia SMP, anak-anak sedang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Mereka butuh asupan gizi seimbang agar tubuh dan otaknya berkembang dengan optimal. Namun, kenyataannya di lapangan masih banyak tantangan. Di SMP Negeri 14 Surabaya misalnya, kami menemukan kondisi gizi murid yang beragam. Ada yang kekurangan gizi, bahkan menunjukkan tanda-tanda stunting. Tapi ada juga yang mengalami obesitas karena konsumsi berlebih. Berdasarkan data Puskesmas Benowo, diketahui bahwa sebanyak 9,7% siswa SMP Negeri 14 Surabaya berstatus obesitas dan 14,58% berstatus stunting. Lainnya normal. Nah, dari sinilah saya berpikir bagaimana pembelajaran IPA tidak hanya mengajarkan tentang teori nutrisi, tetapi mampu menumbuhkan kesadaran gizi pada siswa. Saya, Siti Sundari, Guru IPA SMP Negeri 14 Surabaya. Izinkan saya menyajikan karya yang berjudul Pembelajaran Mendalam pada Materi Kebutuhan Kalori dengan media Nutrition Funbox untuk integrasi gizi, cegah stunting dan obesitas. Dalam konteks kurikulum nasional, guru memiliki peran strategis untuk menghadirkan pembelajaran mendalam di dalam kelas yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan konsep, tapi juga penguatan kesadaran dan karakter siswa. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang menekankan proses belajar berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Materi nutrisi dan kebutuhan kalori pada pembelajaran IPA sangat relevan untuk diimplementasikan melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Kalau kita belajar dan bicara tentang pembelajaran IPA, kita sepakat bahwa di kelas saat pembelajaran IPA tentu kita akan menemui berbagai tantangan nyata. Yang pertama, soal kesadaran murid terhadap pentingnya gizi seimbang. Pernahkah Bapak Ibu menemui muridnya menganggap pelajaran gizi itu sekedar teori untuk dihafal menjelang ujian? Padahal, topik ini sangat dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Tantangan berikutnya adalah minimnya keterlibatan murid dalam proses belajar. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung kalori yang ada pada makanan yang kalian makan. Metode ceramah dan latihan soal kadang buat mereka pasif, bahkan bosan. Lalu, ada juga kendala keterbatasan media pembelajaran yang kontekstual. Guru membutuhkan alat bantu untuk menghubungkan antara pengetahuan konseptual dengan pengalaman nyata murid. Belum lagi tantangan lainnya datang dari kebiasaan jajan di kantin sekolah. Sebagian besar anak lebih suka membeli makanan yang gurih, manis, dan murah, meskipun kandungan gizinya rendah. Mereka belum terbiasa membaca label gizi atau mempertimbangkan dampaknya bagi tubuh. Kebiasaan ini berlangsung setiap hari dan tanpa disadari membentuk pola konsumsi yang kurang sehat. Tantangan yang terakhir, ada variasi status gizi murid yang cukup mencolok di sekolah. Ada murid yang mengalami obesitas karena makan berlebihan dan kurang bergerak, tapi ada juga yang berat badannya di bawah normal karena sering melewatkan sarapan atau kurang asupan gizi. Setelah saya mengetahui berbagai tantangan dari pembelajaran mendalam materi nutrisi dan kebutuhan kalori, saya sadar apa langkah pertama yang akan saya lakukan, yakni melakukan tes diagnostik kepada siswa sehingga saya mengenal siswa lebih dalam. Saya mengajak murid untuk mengukur tinggi dan berat badan mereka, lalu menghitung indeks massa tubuh secara mandiri. Dari hasil itu, kami bisa mengetahui status gizi masing-masing. Apakah termasuk normal, kurang gizi, gizi lebih, obesitas, atau bahkan stunting.
Selain itu, saya juga ingin tahu sejauh mana mereka memahami konsep gizi dan kalori. Karena itu, saya membuat tes diagnostik berupa kuesioner sederhana untuk mengukur literasi gizi awal murid. Dari hasilnya tampak jelas bahwa sebagian besar murid belum memahami keterkaitan antara pola makan, energi, dan kesehatan tubuh mereka sendiri. Dengan data tersebut, saya kemudian merancang pembelajaran berbasis problem-based learning agar kegiatan belajar lebih kontekstual dan bermakna. Pelajaran dimulai dengan kegiatan pembuka yang sederhana namun bermakna. Murid memimpin doa, saling menyapa, dan saya menanyakan satu pertanyaan reflektif. Anak-anak, apakah pagi hari ini kalian sudah makan? Pertanyaan ringan ini ternyata cukup efektif untuk membuka kesadaran bahwa pola makan mereka berpengaruh langsung terhadap energi belajar di kelas. Saya kemudian menampilkan gambar dan video berita tentang kasus stunting dan obesitas di kalangan remaja. Murid saya ajak berdiskusi, mengapa bisa terjadi dua kondisi yang bertolak belakang seperti itu? Saya juga mengajak anak-anak untuk observasi langsung makanan yang dijual di kantin untuk dihitung kalorinya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama dengan kelompok, yakni menyusun menu makanan yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan kalori kalian dengan menggunakan media pembelajaran Nutrition Fun Box. Selanjutnya, murid saya bagi ke dalam kelompok dan saya berikan media pembelajaran Nutrition Fun Box. Di dalamnya ada kartu bahan makanan, piring gizi seimbang, dan barcode aplikasi penghitung kalori yang saya kembangkan sendiri. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama dengan teman-teman kalian, bersama dengan Bu Sundari, dan juga akan dibimbing oleh Bu Miftah selaku ahli gizi dari UKS. Melalui media ini, murid berperan sebagai ahli gizi kecil. Mereka menghitung kebutuhan kalori, memilih bahan makanan, dan menyusun menu sehat sesuai aktivitas harian mereka. Kegiatan ini tidak hanya membuat mereka antusias, tapi juga mendorong keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Suasana kelas pun berubah, belajar jadi hidup, menyenangkan, dan relevan dengan keseharian mereka. Di akhir pembelajaran, kami melakukan refleksi bersama. Murid saya minta menuliskan satu hal baru yang mereka pelajari hari itu, dan satu kebiasaan makan yang ingin mereka ubah mulai besok. Kami baru sadar bahwa pola makan kami belum seimbang. Dan setelah kami belajar bersama Bu Sun dan Fun Box, kami jadi paham gizi dan kalori. Kedepannya, kami akan memilih makanan sesuai kebutuhan kalori dan gizi seimbang. Dari hasil refleksi dan pengamatan, sekitar 85% murid sudah bisa menghitung kebutuhan kalori dengan tepat, dan 78% mampu menyusun menu seimbang sesuai aktivitas hariannya. Sebagai guru, saya belajar bahwa kunci dari pembelajaran gizi bukan hanya menyampaikan konsep, tapi menumbuhkan kesadaran. Dari tahu menjadi paham, lalu sadar untuk berubah. Saya merasa bahwa hasil karya dari Bu Sundari bahwa Nutrition Fun Box dapat menghidupkan kelas dan partisipasi para murid. Dari hasil observasi dan pengamatan pembelajaran di kelas oleh Ibu Sundari SPD, dapat kami sampaikan bahwasanya beliau sudah mengaplikasikan pembelajaran mendalam di kelas. Begitu juga beliau mampu membangkitkan minat belajar siswa, keaktifan siswa di dalam pembelajaran, sehingga pada akhirnya pembelajaran berpusat pada murid. Dari semua proses ini, saya menyimpulkan bahwa pembelajaran yang menyentuh hati murid akan meninggalkan jejak yang dalam. Terjadi peningkatan tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga sikap, keterampilan, dan karakter.